Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam sukses selalu buat kalian dan tetap semangat. Selamat datang di channel punya Bapak, yaitu channel Supriyono Berbagi. Di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas untuk kalian yang sekarang kelas 11 TKJ. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, kali ini Bapak akan menyampaikan materi teknologi jaringan berbasis luas atau TJBL1 yang meliputi pengertian Wide Area Network atau WAN, lembaga-lembaga yang menangani standarisasi jaringan WAN, karakteristik jaringan WAN, sejarah WAN, jaringan berbasis luas atau WAN, hierarki jaringan berbasis luas atau WAN, jenis koneksi jaringan berbasis luas, dan kelebihan kekurangan WAN. Ikuti terus video ini sampai selesai karena materi ini sangat penting buat kalian. Salam sukses. Anak-anakku sekalian, kita lihat teknologi 3 abad sebelum sekarang. Masing-masing ditandai dengan dominasi yang berbeda. Pada abad ke-18 didominasi oleh perkembangan sistem mekanik yang mengiringi revolusi industri. Kemudian pada abad ke-19 merupakan zaman mesin uap. Abad ke-20 teknologi radio, TV, dan komputer memegang peranan untuk pengumpulan, pengolahan, dan media distribusi informasi. Di abad ke-21 saat ini atau era informasi, di mana teknologi jaringan komputer global yang mampu menjangkau seluruh wilayah dunia, pengembangan sistem dan teknologi yang digunakan, penyebaran informasi melalui media internet, peluncuran satelit-satelit komunikasi dan perangkat komunikasi wireless atau seluler menandai awal milenium. Sejak memasrakatnya internet dan dipasarkannya sistem operasi dari Windows 95 oleh Microsoft Inc., menghubungkan beberapa komputer, baik komputer pribadi maupun server, dengan sebuah jaringan dari jenis LAN sampai WAN menjadi sebuah hal yang mudah dan biasa. Demikian pula dengan konsep downsizing maupun right sizing yang bertujuan menekan anggaran belanja khususnya peralatan komputer, maka kebutuhan akan sebuah jaringan komputer merupakan satu hal yang tidak bisa terelakkan. Mari kalian simak dan ikuti materi pelajaran dari WAN ini. Yang A adalah pengertian Wide Area Network atau WAN. Jaringan WAN adalah jaringan komunikasi data yang menghubungkan user-user yang ada di jaringan yang berada di suatu area geografik yang besar. Layanan WAN terfokus beroperasi pada layer fisikal dan data link pada model OSI layer. Jaringan WAN biasanya selalu menggunakan fasilitas transmisi yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi seperti perusahaan layanan telepon. Sedangkan lembaga-lembaga yang menangani standarisasi jaringan WAN diantaranya adalah International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector. Kemudian Konsultatif Komite for International Telegraph and Telephone. Kemudian International Organization for Standardization. Kemudian International Engineering Task Force. Kemudian Electronics Industries Association. Sebelum kalian belajar lebih jauh tentang WAN, perlu kalian ketahui bahwa WAN punya karakteristik. Di antaranya, 1. Umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Kemudian yang karakteristik kedua yaitu area jangkauan WAN sangat luas. Oleh karena itu,
biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Karakteristik jaringan WAN yang keempat adalah jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Kemudian yang kelima, jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layer OSI. Nomor 1, sejarah jaringan Wide Area Network atau WAN. Pada tahun 1940-an di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Kemudian di tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, karena mahalnya harga perangkat komputer maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System, yaitu bentuk pertama kali jaringan atau network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Selanjutnya, konsep ini berkembang menjadi proses distribusi atau distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri pada setiap host komputer. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer saja tanpa melalui komputer pusat. Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dan terbentuklah jaringan raksasa di tingkat dunia yang disebut dengan istilah WAN. Yang kedua adalah jaringan berbasis luas atau WAN. Adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu, jangkauannya sangat luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Materi yang ketiga yang ingin Bapak bahas yaitu materi tentang hierarki jaringan berbasis luas. Hierarkis berguna sebagai suatu cara untuk mendesain infrastruktur jaringan yang dapat diandalkan. Model ini menyediakan cara pandang yang bervariasi mengenai sebuah network sehingga mempermudah kita dalam mendesain dan membangun jaringan yang terskala. Model jaringan hierarkis terbagi menjadi 3 layer, yaitu core layer, distribution layer, kemudian access layer. Bapak akan bahas satu persatu. Yang A adalah core layer. Core layer memberikan struktur transportasi yang optimal dan dapat diandalkan dalam meneruskan traffic pada kecepatan yang sangat tinggi. Peralatan pada core layer jangan diberi beban dalam bentuk proses apapun yang dapat mengganggu kecepatan switch paket data dalam kecepatan tinggi seperti access list checking, data encryption,
address transaction. Core layer dikenal sebagai backbone antar jaringan yang saling terkoneksi. Tugas core layer yaitu melakukan desain jaringan dengan keandalan yang tinggi, kemudian melakukan desain untuk kecepatan dan latensi yang rendah. Kemudian fungsi dari core layer yaitu mengatur traffic. Yang kedua, mengatur kapasitas traffic dan mengirim traffic dengan cepat dan handal. Yang B adalah distribution layer. Distribution layer terletak di antara access layer dan core layer dan membantu membedakan core jaringan inti dengan jaringan-jaringan yang lain. Tujuan distribution layer adalah untuk memberikan batasan definisi dalam daftar akses dan fitur lainnya untuk menuju ke jaringan inti. Maka dari itu, layer ini mendefinisikan aturan-aturan untuk jaringan seperti routing update, routing summaries, VLAN, traffic, dan address aggregation. Kemudian fungsi dari distributed layer yaitu sebagai routing, filtering, service handling, mengendalikan konektivitas, dan QoS. Tugas dari distribution layer yaitu routing antar layer atau antar subnet VLAN di access layer. Kemudian yang berikutnya adalah yang C adalah access layer. Access layer berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mensuplai traffic ke jaringan dan melakukan network entry control. Dan yang kedua, access layer juga dapat melakukan daftar akses yang didesain untuk mencegah pengguna tak sah untuk dapat masuk. Yang ketiganya, access layer juga dapat memberi akses situs jarak jauh kepada jaringan melalui teknologi wide area seperti VMRelay, ESDN, atau Leasline. Yang keempat, layer ini juga mengendalikan akses pengguna dengan workgroup ke sumber daya internetwork. Dan yang kelima, fungsi layer ini melakukan share bandwidth, switch bandwidth, MAC layer filtering, dan micro segmentation. Jenis-jenis koneksi jaringan WAN. Jenis-jenis koneksi dalam WAN berbeda jenis dengan koneksi dalam LAN. Jika dalam LAN kita mengenal dua jenis koneksi jaringan yaitu client server dan peer-to-peer. Maka untuk jenis-jenis koneksi dalam WAN adalah sebagai berikut. Jenis koneksi yang pertama adalah Leasline. Disebut juga point-to-point atau dedicated connection atau koneksi yang disediakan khusus untuk pelanggan di mana bandwidthnya khusus untuk pelanggan itu saja. Sebuah Leasline adalah sebuah jalur komunikasi WAN dari CPE yang telah ditetapkan sebelumnya oleh service provider melalui switch DCE menuju CPE di lokasi remote yang memungkinkan jaringan-jaringan DTE berkomunikasi setiap saat dengan tanpa melalui prosedur setup terlebih dahulu sebelum melakukan transmisi data. Jenis koneksi ini memberikan koneksi secara terus-menerus setiap saat dan dapat digunakan kapanpun, tentunya dengan biaya yang lebih mahal. Jenis koneksi dalam WAN yang kedua yaitu circuit switching adalah sebuah jalur komunikasi yang digunakan dengan network dial-up seperti PPP dan ISDN yang harus melakukan setup pada koneksi terlebih dahulu sebelum melewatkan data, sama seperti melakukan panggilan telepon. Jenis koneksi ini memiliki kemampuan memberikan koneksi secara terus-menerus, namun hanya untuk sementara waktu saja atau selama Anda ingin melakukan komunikasi saja. Tentunya hal ini akan menghemat biaya.
Jenis koneksi yang ketiga dari WAN adalah paket switching. Adalah sebuah jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network untuk berbagi kanal komunikasi yang sama secara serentak. Keuntungannya kita dapat berbagi bandwidth dengan sesama pengguna untuk menghemat biaya. Paket switching ini dapat dianggap sebagai sebuah list line, tetapi dengan harga circuit switching. Kekurangannya adalah paket switching ini hanya berjalan dengan baik jika transfer data tidak bersifat kontinu atau hanya diperlukan sewaktu-waktu. Selanjutnya pada bahasan kelima yaitu membahas mengenai kelebihan dan kelemahan jaringan yang berbasis luas atau WAN. Dalam jaringan berbasis luas terdapat kelebihan dan kelemahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihan dari jaringan berbasis luas. Yang pertama, kelebihannya adalah bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Yang kedua, dapat berbagi atau share software dan resource dengan koneksi workstation. Yang nomor tiga, pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain pada jaringan ini, yaitu bisa berupa gambar, suara, atau data yang disertakan dengan suatu lampiran. Kelebihan yang keempat adalah hal-hal yang mahal seperti printer atau saluran telepon ke internet dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan ini tanpa harus membeli perangkat yang berbeda untuk setiap komputernya. Kelebihan yang kelima, orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Hal ini untuk menghindari masalah di mana beberapa pengguna mungkin memiliki informasi lebih tua daripada yang lain. Yang keenam kelebihannya yaitu berbagi informasi atau file atau share melalui area yang lebih besar. Yang terakhir, kelebihan yang terakhir yaitu ketujuh, besar jaringan penutup. Kalau tadi sudah dibahas ada 7 kelebihan dari jaringan WAN ini ya. Nah, berikut ini akan dibahas juga ada 7 kelemahan dari jaringan berbasis WAN. Kelemahannya adalah sebagai berikut. 1. Biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Yang kedua, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan kita. Nomor 3, menyiapkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Kemudian yang keempat, keamanan yang merupakan masalah yang paling nyata ketika orang yang berbeda memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dari komputer lain. Perlindungan terhadap hacker dan virus menambah kompleksitas lebih dan membutuhkan biaya. Dan nomor 5, setelah diatur, memelihara jaringan adalah pekerjaan penuh waktu atau full time yang membutuhkan jaringan pengawas dan teknisi untuk dipekerjakan. Kelemahan yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Yang terakhir adalah ketujuh, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Sampai di sini dulu materi dari Bapak. Sampai ketemu di materi berikutnya yaitu materi B, Teknologi Wide Area Network. Semangat dan sukses selalu buat kalian semua.